Selamat datang, selamat pagi semuanya. Betapa baiknya Tuhan pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan. Dan sebelum kita melakukan ibadah, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau kami ada seperti kami ada pagi hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Tuhan. Engkau menganugerahkan kami sampai hari ini untuk tetap beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh terus menyembah Engkau, kami boleh terus memuji Engkau, karena kami mengatakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Untuk itu kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita katakan Yang berpisah
anak-anak muda di Sekolah Pelita Bangsa. Izinkan saya men-sharekan sedikit tentang catatan kesaksian hidup untuk menyatakan bagaimana kemuliaan Tuhan dan bagaimana rancangan Tuhan bisa terjadi atas seorang anak muda yang awal mulanya tidak memiliki masa depan yang cerah, yang pada waktu itu masih penuh dengan kesuraman. Saya ingin membawa bersama-sama mengambil satu ayat renungan di dalam 1 Tawarikh pasal 17, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17, yang berkata demikian tentang ungkapan ekspresi dari seorang yang bernama Daud. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku ini ya Tuhan? Engkau membawa aku sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan. Ekspresi ungkapan dari seorang anak muda, saudaraku, yang memiliki latar belakang hanya mengurus domba-domba di padang belantara, tentunya sangat kurang bersosialisasi, juga tidak mengecap pendidikan luhur tinggi. Tetapi Tuhan hatinya terpaut kepada Daud. Menurut kriteria, sebetulnya Daud bukan seorang yang bersih, tangannya penuh darah, dan mungkin tidak masuk persyaratan untuk ruang lingkup sebagai seorang tokoh agama. Termasuk dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang imam atau aktivis di salah satu kegiatan gereja. Tetapi Tuhan memiliki maksud dan rancangan yang jauh ke depan, dan hal ini ditangkap oleh seorang yang bernama Daud. Kelebihannya adalah dia mudah sekali berbuat radikal, peka. Ketika disadarkan Tuhan, dia tidak sungkan-sungkan untuk merendahkan hatinya dalam ketulusan, dan dia selalu memiliki sikap untuk siap berubah untuk hal yang lebih baik. Bahkan kepadanya sebagai seorang visioner diberitahukan rancangan jauh ke depan, bagaimana Daud merupakan leluhur yang akan melahirkan Kristus di abad-abad kemudian era perjanjian baru. Saudaraku yang kekasih, tentu kalau Tuhan punya rancangan indah, maksud mulia kepada orang pilihannya, itu terlaksana dengan baik, bukan karena kesempurnaan, bukan karena kepiawaian yang bersangkutan, tetapi karena kasih karunia Allah yang dilimpahkan. Demikianlah yang terjadi rancangan Tuhan atas seorang yang bernama Daud. Terlepas dari min plusnya Daud, saudaraku yang kekasih, inilah pengharapan Bapa Sorgawi. Demikian juga para orang tua, para guru-guru, pendidik-pendidik di sekolah di mana adik-adik ditempatkan untuk studi, pasti memiliki impian, memiliki kerinduan bahwa sekali waktu anakku akan berhasil, muridku akan berhasil dalam karir, dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kehidupannya bersama Tuhan terjaga sepanjang masa hidupnya. Tentu tidak mudah menjalani kehidupan ini. Sebagai seorang anak muda, saya mengalami masa-masa yang sangat tidak menyukakan dan tidak ada sesuatu yang menjanjikan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Tidak ada kehebatan, tidak ada gelar sarjana. Namun demikian, saya percaya ketika hati seseorang terpaut kepada Tuhan, maka hal itu akan membawa yang bersangkutan masuk dalam rancangan Tuhan, mengalami berbagai proses pembentukan dalam kehidupannya. Itu sangat real. Tidak hanya bicara tentang impian-impian muluk, tetapi tempaan demi tempaan itu teralami sampai kemudian akhirnya Roh Kudus yang dikaruniakan kepada umat beriman era kini itu menjadi nyata, memproses, mengelupas semua keinginan-keinginan masa muda kita sampai terbentuk manusia-manusia rohani yang tangguh demi menggenapkan rancangan Tuhan. Saudaraku, saya ingin
saudara yang mendapatkan karunia sarana pendidikan, manfaatkan sebaik-baiknya. Pimpinan-pimpinan rohani mungkin mengisi saudara dengan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu mendidik, mengajar kita supaya dari perilaku perbuatan kita itu ada tetap dalam garisnya Tuhan. Dijauhkan dari pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Setidaknya dihindari melakukan hal-hal seperti yang Daud pernah lakukan. Bagaimana dia menjadi seorang pembunuh dan berbagai hal yang sesungguhnya dari kacamata manusia sangat tidak layak untuk menjadi seorang yang diurapi, menjadi seorang raja, imam dan juga nabi. Tetapi karena kecintaan Tuhan yang begitu hebat dan sangat radikal, bahkan siap merendahkan hati sebagai seorang raja, dia mengusung kemuliaan Tuhan di tengah halayak ramai, membawa tabut Allah dan memberkati sebuah bangsa. Siapa aku ini Tuhan? Mungkin pada hari ini kita masih bertanya, saya tidak tahu masa depan saya, nanti masa tua saya, kondisi COVID seperti ini, tidak ada sesuatu yang menjanjikan. Percayalah bahwa iman yang Tuhan tanamkan dalam hidup saudara dan saya itu bisa mengalahkan dunia. Dan ini menjadi sesuatu bukti untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tempatkan Tuhan dalam batinmu yang terutama. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui kejadian-perkejadian, dikala suka, dikala sulit, dikala banyak masalah, dikala depresi apapun juga, sebut dan serukan nama Tuhan. Lekankan diri kepada Tuhan. Itu salah satu dasar yang membuat Daud berhasil dalam perjalanannya di mata Tuhan dan memberkati sebuah bangsa. Yang kedua, jangan mudah patah ketika mengalami hal yang tidak menyukakan, tidak nyaman. Ingat bahwa itu merupakan sarana bagian pelengkapan studimu. Daud tidak menerima pelajaran-pelajaran edukasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud. Tetapi Daud memiliki satu kitab kehidupan, yaitu Taurat Tuhan yang dia miliki, yang dia pegang utuh. Dan saudaraku, sekarang Taurat Tuhan itu lengkap, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan itulah ilmu dasar, ilmu segala sesuatu sepanjang kita menjalani kehidupan ini. Adik-adikku yang kekasih, saya sebagai seorang pelayan Tuhan yang dikaruniai Tuhan, bukan karena kehebatan, bahkan cenderung Tuhan membawa saya ke ranah pelayanan yang non-populis. Tetapi di mana saya ada, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku menjadi pribadi yang berdampak dan memberkati untuk lingkungan baik kecil besar, baik dalam skala kota, komunitas gereja, komunitas ministry, komunitas provinsi. Bahkan kalau boleh Tuhan, biarlah aku boleh menggemakan namamu di tengah bangsa yang tercinta ini. Satu yang dirindukan oleh seorang ayah yang bernama Yakub kepada anaknya yang bernama Yusuf, seorang muda. Dalam kitab nubuatan dinyatakan bahwa Yusuf itu seperti pohon yang buah-buahannya muda, tetapi dia adalah pohon yang akan merambatkan dahan-dahannya melewati tembok. Inilah sebenarnya kehidupan orang-orang muda yang dirancang Tuhan untuk sebuah masa depan, bukan hanya untuk memperkaya diri, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan bertumbuh dan dahannya melewati semua batasan-batasan manusia untuk memberkati banyak orang. Demikianlah kiranya anak-anak muda di Sekolah Pelita Bangsa ini, sesuai dengan namanya, Sekolah Pelita Bangsa. Kiranya saudara-saudara, harapan kami sebagai orang yang sudah mungkin dianggap cukup lanjut usia, berharap kiranya di tengah ruang lingkup pendidikan Sekolah Pelita Bangsa ini akan melahirkan orang-orang yang kompeten, yang diperhitungkan di tanah bangsa ini.
dengan membawa pelita Tuhan dan memberkati, berdampak kepada orang yang terdekat sampai melampaui batasan-batasan regional. Percayalah bahwa firman Allah terus-menerus dikaruniakan, diajar, dibukakan, dan Roh Kudus menolong kita semua sampai kita mencapai apa yang menjadi tujuan hidup, apa yang sudah ditetapkan garis Tuhan, dan kita akan menyelesaikan semua perjalanan proses demi membawa untuk meradiasikan cermin kemuliaan Tuhan bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu mungkin secara sederhana menyampaikan pesan singkat, tetapi biarlah ini menjadi benih-benih yang tertanam, khususnya di kalangan batin anak-anak muda sekolah pelita bangsa. Dan hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus akan menghidupkan, akan mensenyawakan setiap benih kebenaran firman-Mu, supaya bukan menjadi bagian yang terpisah dalam kehidupan anak-anak muda, tetapi menjadi bagian yang utuh dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkati Tuhan kepala sekolah, para guru-guru, dan pembimbing-pembimbing rohani yang Tuhan sudah tetapkan. Segala puji hormat kami kembalikan bagi kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kami tahu Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan kami tahu apa yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena kami tahu Allah yang peduli, Allah yang sangat penting kehidupan kami, bahkan Allah yang tahu apa yang menjadi kehidupan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus memuji, mengatakan kepada Tuhan.
Anak-anak semua, kita berdoa untuk menerima doa berkat dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat kita. Amin. Kita angkat tangan semua pada saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk boleh mengakhiri sebentar ini Tuhan di dalam ibadah yang boleh terlaksana, khususnya boleh menerima setiap Tuhan firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Lukman Panji. Tuhan, menjadi sebuah pesan buat kami semua, bagaimana Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah Tuhan, panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami mengerti Tuhan, bukan hanya sekedar hidup, sekedar belajar, sekedar satu saat nanti akan bekerja, berkeluarga Tuhan, tapi kami semua boleh mengerti arti panggilan Tuhan, sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan panggilan masing-masing, kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan. Sebab itu Bapa, Kau berkatilah bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, di dalam Tuhan mencari ilmu, mengejar ilmu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh satu saat berhasil sesuai dengan cita-cita yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua ini dalam tangan Kau. Berkatilah setiap anak-anak-Mu senantiasa Tuhan tetap dalam keadaan sehat, dalam mengikuti semua kegiatan Tuhan. Belajar Tuhan PJJ ini boleh semua baik, menangkap pelajaran dengan baik, diberikan kesabaran, diberikan hikmat-Mu. Berkati juga semua Tuhan orang tua keluarga dengan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan, dicukupkan dalam setiap kebutuhan dan keperluan. Berkati setiap Tuhan guru-guru yang mengajar, berkati kepala sekolah Tuhan, baik Ibu Berli, Tuhan SMP maupun Ibu Sita, Tuhan SMA, berkati semua Tuhan dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan juga buat kota dan bangsa ini, semua boleh terpelihara dalam berkat perlindungan Tuhan, khususnya Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya Tuhan, diberikan hikmat mengambil keputusan Tuhan di dalam masa-masa yang sulit. Engkau memberikan Tuhan selalu jalan keluar dan berkat-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga, tangan kami yang terangkat ini kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, memberkati setiap kami satu lepas satu. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati semua.